Malam itu, angin dingin menyusup dari sela-sela dinding rumah tua di ujung desa Karangpitu. Langit hitam pekat, hanya sesekali kilat menyambar, menyorot atap benteng yang sudah berumut. Rama berdiri di depan pintu kayu, memandangi kenangan masa, kecil yang perlahan mengabur oleh waktu. Ia baru tiba dari kota, menanggapi kabar kematian mendadak kakeknya. Badargu rumah itu terasa asing dan suram, meski dulu di sanalah ia tumbuh, dikelilingi cerita-cerita rakyat tentang hantu penunggu, sumur, dan suara tangisan di bawah pohon beringin. Sejak kepergian Badargu, rumah itu kosong, tetangga enggan mendekat. Setelah malam-malam terdengar suara langkah kaki berat, padahal tak ada seorang pun di dalam itu penunggu rumahmu. Ran, bisik Bu Ina, tetangga depan rumah. Sebelum Rama membuka gembok gerbang besi yang berkarat, kalau malam, jangan pernah buka jendela belakang. Di ruang tamu, debu tebal menutupi kursi rotan tua. Foto-foto hitam putih leluhur Rama tergantung miring di dinding. Beberapa wajahnya kabur dimakan usia. Aroma apet dan tanah basah memenuhi udara. Rama melangkah ke kamar Mbah Dargo. Kasur kapuknya masih tergelar. Di atasnya ada sajadah tua dan tasbih kayu cendana. Di sudut ruangan, sebuah peti kayu kecil tertutup kain merah. Rama merinding. Ia ingat pesan kakeknya dulu. Jangan pernah buka peti itu, kecuali terpaksa. Malam pertama di rumah itu, Rama nyaris tak bisa memejamkan mata. Di luar kamar, suara gesekan kursi terdengar jelas, seperti ada yang menyeret-nyeretnya. Lalu terdengar bunyi pintu belakang diketuk 3 kali. Perlahan tapi tegas, Rama menahan napas. Jantungnya berdegup cepat. Tak lama kemudian, suara perempuan tua memanggil lirih dari luar kamar Rama. Pulanglah. Rama mendekap selimut, membujuk dirinya bahwa semua itu hanya imajinasi. Tapi suara itu semakin keras, seolah-olah perempuan itu berdiri tepat di balik pintu. Rama, tolong aku. Pagi harinya, Rama terbangun dengan tubuh lemas dan peluh dingin membasahi punggung. Ia berusaha mengingat mimpi semalam, tapi yang tersisa hanya bayangan wajah pucat dan suara rintihan. Ia berjalan ke dapur, hendak mengambil air. Saat melewati jendela belakang, matanya terpaku pada sumur tua di sudut halaman. Sumur itu sudah lama tak dipakai, ditutup dengan papan kayu rapat-rapat dan rantai berkarat. Namun, entah mengapa pagi itu Rama merasa papan penutup sumur itu sedikit bergeser. Ada jejak lumpur segar mengarah ke sumur, seperti bekas langkah kaki telanjang. Rama merinding, ingat cerita kakeknya dulu tentang sumur itu. Dulu, ada perempuan mati tenggelam di sana. Sampai sekarang arwahnya belum tenang. Ia memutuskan membersihkan dapur, mencoba mengalihkan pikiran, tapi setiap kali menoleh ke jendela, sumur itu seperti memanggil-manggil. Seekor burung gagak bertengger di pagar, menatap tajam ke arah Rama. Suasana pagi berubah muram. Tiba-tiba, dari arah sumur, terdengar suara lirih. Suara perempuan menangis, mengadu pada seseorang yang tak terlihat. Rama melangkah keluar, menahan napas. Ia menatap papan penutup sumur, lalu mendekat. Tangan gemetar, ia meraba permukaan kayu yang dingin dan lembab. Siapa di sana? Bisiknya, tak ada jawaban, hanya suara rantai yang bergetar pelan. Siang itu, Rama membersihkan kamar Mbah Dargo. Di bawah ranjang, ia menemukan buku catatan tua berdebu. Sampulnya sudah pudar. Buku itu penuh tulisan tangan kakeknya, berisi doa-doa, jampi-jampi, dan kisah-kisah ganjil. Di halaman terakhir ada pesan yang membuat Rama menggigil. Jika kau membaca ini, jangan pernah sendiri di malam Jumat, jangan dekati sumur, dan jangan buka peti kayu sebelum bulan purnama. Pesan itu menambah kegelisahan di dada Rama. Ia menatap peti kayu di sudut ruangan. Kain merah penutupnya terasa seperti berdingin perlahan. Malam harinya, saat hendak tidur, Rama mendengar suara bisikan dari arah peti. Bisikan itu tak jelas, hanya kata-kata samar dalam bahasa Jawa kuno, seperti mantra atau permintaan tolong. Tubuh Rama menggigil. Tiba-tiba lampu padam, dan kamar menjadi gelap gulita. Dari bawah pintu, romang cahaya merah tampak menyorot keluar dari batin. Rama menutup telinga, tapi bisikan itu makin keras. Ia bangkit, hendak keluar kamar, tapi tubuhnya terasa berat seperti ditahan seseorang. Dalam ketakutan, ia menoleh ke sudut ruangan dan melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di samping peti. Mata perempuan itu kosong, tubuhnya mengenakan kebaya usan dan kaki telanjangnya meneteskan air ke lantai. Perempuan itu mengangkat tangan, menunjuk peti kayu, lalu lenyap dalam kegelapan. Siring itu
suara tangisan lirih terdengar sayup dari arah sumur di luar rumah. Hari berganti, malam, Jumat pun tiba. Sejak sore, suasana di rumah terasa semakin aneh. Udara jadi dingin, aroma anyir menguar dari bawah lantai kayu. Rama berusaha tenang, mengunci semua pintu dan jendela seperti pesan budinan. Namun tepat tengah malam, terdengar suara rantai diseret dari arah belakang. Lantai kamar Rama bergetar pelan. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu depan 3 kali pelan, tapi tegas, dengan napas tercekat. Rama mendekat. Ketika membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar, tapi di lantai teras, ada bekas jejak kaki kecil basah, berlumpur, dan berwarna merah seperti darah segar. Jejak itu berbaris menuju sumur tua. Rama menyalakan senter, menelusuri jejak itu dengan langkah gemetar. Setiap kali menoleh, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik pohon. Angin malam makin dingin, membawa suara perempuan menangis dari arah sumur. Di tepi sumur, Rama melihat papan penutupnya sudah terbuka sedikit. Rantai yang mengikat papan itu bergerak sendiri, mengeluarkan suara berderak pelan. Tiba-tiba, dari dalam sumur, terdengar suara jeritan suara perempuan. Tapi kali ini bercampur amarah. Rama mundur, terjatuh di rumput. Saat ia hendak berlari, kembali ke rumah, matanya menangkap sosok perempuan berambut panjang berdiri di tepi sumur. Tubuhnya basah kuyup, kain kebayanya menempel di kulit, dan matanya menatap Rama dengan kebencian mendalam. Malam itu, Rama tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terdengar silih berganti, kadang suara rintihan, kadang suara air yang bergemericik seperti seseorang tengah membilas kain, kadang samar-samar terdengar suara perempuan memanggil, "Rama, Rama." Menjelang subuh, Rama memberanikan diri membuka jendela belakang. Kabut tebal menyelimuti halaman, membuat segala sesuatu tampak samar dan menakutkan. Ia menyerotkan senter ke arah sumur. Sekilas, ia melihat sesuatu bergerak cepat di balik papan penutup. Jantungnya berdebar kencang. Rama memutuskan menunggu hingga pagi, berharap segalanya menjadi lebih terang. Namun, saat matahari mulai terbit, ketakutannya justru bertambah. Di bibir sumur, ia menemukan kain kafan lusuh yang sebagian tercebur ke dalam air. Di atas kain itu, ada gumpalan rambut panjang dan hitam, basah, serta berbau anyir. Ia mengambil kain itu dengan hati-hati. Saat disentuh, dari dalam sumur terdengar suara perempuan menangis, seperti datang dari kedalaman yang sangat jauh. Rama ingin lari, tapi tubuhnya seolah terpaku. Ia menoleh, dan tiba-tiba bayangan perempuan berkebaya muncul di sisi lain sumur, menatapnya tajam dengan mata merah membara. Ketika Rama sadar, ia sudah berada kembali di dalam rumah, menggenggam kain kafan itu erat-erat. Ia tak ingat bagaimana bisa kembali ke dalam rumah. Yang ia tahu, mulai hari itu, setiap malam, kain kafan itu bergerak sendiri, merangkak perlahan menuju pintu kamar Rama. Rama tak tahan lagi. Ia memutuskan membuka peti kayu peninggalan kakeknya, meski bulan purnama belum tiba seperti yang tertulis. Dalam pesan, ia berharap menemukan jawaban atau sesuatu yang bisa mengusir ketakutan yang semakin hari semakin mencekik. Peti itu berat, seperti menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar barang. Dengan susah payah, ia mengangkat tutup peti. Di dalamnya, ia menemukan beberapa benda aneh, sebuah keris berkarat, segumpal rambut yang diikat dengan benang merah, cermin kecil berbingkai kuningan, dan sebuah surat tua yang sudah menguning. Surat itu ditulis dengan aksara Jawa kuno. Beruntung, Rama sedikit mengerti berkat pelajaran dari almarhum kakeknya dulu. Ia membaca perlahan-lahan. Surat itu berisi pengakuan, "Jika kau membaca ini, berarti kau telah dipilih menjadi penjaga rahasia keluarga kita. Jangan biarkan penunggu sumur itu bebas. Ia adalah arwah Nisumi, korban sumpah serapah masa lalu. Hanya darah keturunan Dargo yang bisa menenangkan jiwanya." Tangan Rama bergetar, membaca kalimat terakhir. Di surat itu tertulis mantra dan peringatan keras. Jika peti dibuka sebelum waktunya, penunggu akan semakin kuat, dan satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah dengan mengurung arwah itu kembali ke dalam sumur, menggunakan benda-benda yang ada dalam peti. Malam harinya, suasana semakin mencekam, angin berhembus kencang, jendela-jendela bergetar, dan suara tangisan semakin jelas terdengar. Cermin kecil yang ia temukan dari dalam peti tiba-tiba berembun dan menampilkan bayangan wajah perempuan yang sama berambut panjang, bermata merah, dan bibir yang bergetar menahan dendam. Malam semakin larut, tapi Rama tak bisa memejamkan mata. Cermin kecil dari dalam peti kini selalu diletakkan di bawah bantal. Setiap kali ia menatap cermin itu,
Selalu ada bayangan perempuan bermata merah menatap dari balik kaca. Pada cermin, itu perempuan sendiri menuliskan kata-kata pulangkan akau dengan goresan samar suatu malam. Saat lampu minyak pada mulai hembusan angin, Rama mendengar suara langkah kaki menyeret dari arah dapur. Ia memberanikan diri keluar kamar dengan membawa keris tua yang ditemukan dalam peti. Dapur rumah itu gelap dan berantakan. Bau tanah basah serta anyir kian menusuk. Di sudut dapur, Rama melihat sebuah papan lantai yang tampak lebih baru dibandingkan yang lain. Naluri dan ketakutannya bertarung dalam dada. Tapi akhirnya ia berjongkok dan mencongkel papan itu. Di baliknya, terbuka sebuah lorong gelap menuju ruang sempit di bawah rumah panggung. Udara di bawah sana lembab dan sangat pengap dengan sentra kecil. Rama turun ke lorong tersebut. Dinding-dindingnya penuh koretan dan raja-raja kuno. Ada suara lirik perempuan memanggil namanya, diikuti bisikan lain yang mengucapkan mantra. Di ujung lorong, Rama menemukan sebuah altar kecil dengan sesaji yang sudah membusuk. Di atasnya ada boneka kayu berbalut kain kafan yang sama persis dengan kain yang ia temukan di sumur. Tiba-tiba lorong itu bergetar, suara tangisan menggema, dan api kecil menyala di ujung altar. Bayangan perempuan berkebaya merah muncul. Kali ini wujudnya utuh, seolah benar-benar hidup di depannya. Tubuh Rama kagum. Pulangkan aku ke tempatku, atau kau akan menggantikan aku. Suara itu bergaung di seluruh lorong, membuat Rama hampir pingsan. Besokan harinya, Rama menceritakan semua yang ia alami pada Bu Ina. Wanita tua itu pucat mendengarnya. Dengan suara bergetar, Bu Ina akhirnya mengaku. Keluarga Rama selama beberapa generasi memang menjadi penjaga arwah Nisumi, korban fitnah dan amuk masa zaman kolonial dulu. Nenek buyut Rama menanam Nisumi hidup-hidup di sumur sebagai tumban, agar bisa terhindar dari pagebluk. Aku tak pernah berani bilang, Ram, setiap kali penjaga rumah tua ini wafat, penunggu sumur selalu mencari tumbal baru harus dari darah keluarga sendiri. Kalau peti warisan itu dibuka sebelum waktunya, ikatan yang menahan arwahnya jadi lemah. Bisik Bu Ina sambil menetaskan air mata. Rama hanya bisa terdiam. Semua misteri dan mimpi buruk yang dialaminya kini perlahan terjawab, namun juga menghadirkan ketakutan baru. Ia sadar satu-satunya cara agar semua ini berakhir adalah menuntaskan perjanjian leluhur entar dengan memulangkan arwah Nisumi atau menjadi tumbal berikutnya. Malamnya, Rama bermimpi aneh. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tepi sumur. Di sekelilingnya puluhan tangan pucat meraih dari dasar sumur menggapai tubuhnya. Suara Nisumi kembali bergema. Pulangkan aku, atau kau akan bersama kami di sini selamanya. Sejak mimpi buruk itu, Rama hampir tidak pernah tidur nyenyak. Setiap malam, suara tangisan, jeritan, bahkan tawa melengking perempuan sering terdengar dari arah sumur dan lorong bawah rumah. Lampu-lampu sering padam sendiri, rabut bergerak tanpa sebab, dan bau amis darah selalu menyerut begitu malam tiba. Di dinding ruang tamu, muncul bercak merah seperti tetesan darah yang tidak bisa dihapus, walau sudah disikat berkali-kali. Puncaknya, pada malam Jumat lagi, Rama benar-benar merasakan kehadiran Yesumin. Pukul 2 dini hari, ia mendengar suara pintu belakang terbuka sendiri. Suara rantai yang dulu menutup sumur kini terdengar berat diseret sesuatu yang tak kasat mata. Rama berlari ke ruang belakang, dan di sana ia menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Di depan sumur, berdiri Nisumi dalam wujud perempuan, setengah hancur, tubuhnya penuh luka, rambutnya menutupi sebagian wajah. Kedua matanya menatap nanar ke arah Rama. Dari balik sumur, muncul tangan-tangan kecil anak-anak, menangis meminta tolong. Beberapa di antaranya mengenakan pakaian lawas, beberapa lainnya hanya kain kafan lusuh. Sudah waktunya, bisik Nisumi, suaranya berat dan serak. Salah satu dari darah dargu harus menggantikan aku, atau seluruh desa akan kubawa ke alamku. Seketika, hawa dingin menyisakan seluruh rumah. Rama jatuh terduduk, tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba bayangan hitam pekat masuk ke dalam tubuhnya, membuat ia kehilangan kesadaran. Rama terbangun di tengah malam dengan tubuh lemasi di atas dadanya. Tergeletak kitab tua dari peti warisan kakeknya. Buku itu terbuka pada halaman yang ditulis dengan aksara Jawa dan Arab Pakuan. Tulisan itu berisi mantra pemanggil dan pemutus arwah penasaran. Rama membaca perlahan, berusaha mengingat pelajaran kakeknya dulu tentang ilmu perlindungan. Ia tahu, jika ingin menghentikan semua roh ini, ia harus melakukan ritual pemulangan arwah Nisumi ke sumur. Tepat saat purnama jatuh di malam Jumat Kliwon,
ia butuh keris dari peti, rambut dan kain kafan dari sumur, cermin warisan, dan air dari kendi tua di altar lorong rahasia. Malam berikutnya, Rama menyiapkan semua persyaratan. Ia menggambar raja di sekitar sumur, menaruh semua benda pusaka di atas papan penutup. Ia membaca mantra dengan suara gemetal, api penuh harap. Tiba-tiba, angin besar berhembus, menerbangkan tanah dan dedaunan. Dari dasar sumur terdengar jeritan mengerikan. Sosok Nisumi muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Wajahnya penuh luka dan air mata. Bebaskan aku. Pulangkan aku. Atau kau akan bersamaku di sini. Cermin kecil di tangan Rama bergetar hebat, memperlihatkan puluhan wajah hamba anak-anak yang selama ini menjadi korban. Rama berteriak, membacakan mantra terakhir sekuat-kuatnya. Keris warisan tiba-tiba terangkat sendiri, berkutar di udara, lalu jatuh tepat di kain kafan dan rambut Nisumi. Suara ledakan kecil menggema, dan cahaya terang muncul dari dalam sumur, menarik sosok-sosok mengerikan itu masuk ke dalam kegelapan abadi. Rumah mendadak hening, angin berhenti, suara tangisan dan jeritan lenyap seketika. Hanya tersisa keheningan yang begitu dalam, seperti tanda awal sesuatu yang baru. Setelah ritual pemulangan arwah Nisumi, suasana rumah memang lebih tenang. Malam-malam Rama terasa lebih sunyi. Tak ada lagi suara rantai, tangisan, atau bayang-bayang aneh di dinding. Namun, Rama tahu ada sesuatu yang masih belum selesai. Setiap pagi, ia menemukan abu hitam di teras belakang, membentuk lingkaran seperti bekas pembakaran. Padahal ia tak pernah membakar apapun. Burung-burung gagak kembali berterbangan di sekitar sumur, menatap tajam setiap kali Rama lewat. Beberapa hari kemudian, Bu Ina kembali datang, wajahnya pucat, matanya cekung. Ia bercerita bahwa beberapa anak di desa mulai bermimpi buruk. Mereka melihat Nisumi tersenyum dengan wajah hancur, memanggil-manggil nama mereka. Sementara itu, tetangga lain mulai kehilangan barang-barang aneh, kain kafan bekas, potongan, rambut, bahkan kendi air tua yang biasa dipakai sesaji. Rama resah. Ia mencoba membakar benda-benda pusaka dari peti, tapi api selalu padam sendiri sebelum membakar habis. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan samar kembali terdengar dari lorong bawah rumah, membuat bulu kuduknya berdiri. Dari catatan harian kakeknya, Rama menyadari setiap arwah yang dipulangkan akan membuka lapisan kutukan yang lebih dalam. Jika ritual tidak sempurna, kutukan itu akan menyebar ke seluruh desa. Malam itu, Rama memutuskan untuk berjaga di teras. Sekitar tengah malam, ia melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di bawah pohon beringin tua, menatap ke arah rumahnya. Suara gamelan berubah jadi suara tawa keras yang menggema ke seluruh desa. Dalam kegelapan, Rama sadar masih ada makhluk lain yang selama ini berdiam di karang pitu, menunggu ritual gagal, menunggu jiwanya lemah. Di pagi yang kelabu, Rama memutuskan turun lagi ke lorong bawah rumah. Kali ini, ia membawa cermin kecil dan keris pusaka. Lorong itu kini terasa lebih panjang dan gelap. Cahaya sentra bergetar di tangannya, menerangi koratan-koratan baru di dinding, gambar tangan-tangan kecil, wajah-wajah muram, dan satu kalimat yang berulang-ulang, jangan tinggalkan akun di altar kecil. Sesaji lama kini sudah berubah jadi debu. Tapi di sudut lorong, Rama menemukan kendi tua yang dulu sempat hilang. Di dalamnya ada air hitam dekat, berbau busuk seperti bangkai. Saat ia mengangkat kendi itu, suara langkah kaki terdengar jelas dari ujung lorong, mendekat perlahan. Rama memejamkan mata, berdoa, berharap itu hanya ilusi. Namun tiba-tiba, udara di sekitar lorong berubah dingin. Rambut bitengkuk Rama berdiri. Dari balik kegelapan, muncul sesosok makhluk tinggi besar. Matanya merah menyala, tubuhnya hitam penuh, luka bakar. Makhluk itu menunjuk langsung ke arah Rama. Mulutnya mengucapkan satu kalimat dalam suara bergema, "Kau membangunkanku, kini giliranku mengambil." Rama melangkah mundur, tangannya gemetar menggenggam keris. Tapi makhluk itu bergerak cepat. Dalam sekejap sudah berdiri di depannya. Udara semakin dingin, lorong makin menyempit. Ini baru permulaan, bisik makhluk itu, sebelum menghilang di antara kegelapan dan bau anyir. Rama berlari keluar lorong, napasnya memburuk. Ia sadar, apa yang ia lakukan selama ini baru membuka pintu kengerian yang lebih besar. Di luar, angin kencang bertiup, dan dari kejauhan suara gamelan dan tangisan kembali terdengar, menandakan malam-malam karang pitu belum benar-benar bebas dari bayang-bayang. Sejak penampakan makhluk hitam di lorong bawah rumah, Rama selalu gelisah setiap malam.
Namun bukan hanya dia yang merasakannya, seluruh warga Karanpitu pun mulai diteror. Setiap tengah malam, suara gamelan lirih terdengar dari segala penjuru. Desa seperti pesta di dunia arwah yang tidak diundang siapapun. Suara itu membuat siapa saja yang mendengarnya merinding dan ketakutan. Yang paling menakutkan, satu persatu anak-anak desa mulai mengigau. Bahkan ada yang berjalan tidur menuju sumur tua di halaman rumah Raman. Orang tua mereka harus berjaga malam-malam, mengunci pintu rapat-rapat agar anaknya tidak keluar rumah. Tapi tetap saja, pada malam Jumat Kliwon berikutnya, dua anak tetangga ditemukan berdiri linglung di tepi sumur. Mata mereka kosong, kaki mereka kotor oleh lumpur hitam. Ketika ditanya, mereka hanya bergumam, "Isumi manggil. Isumi mau main gamelan." Warga desa panik. Mereka mengira Ramayan membawa sial. Beberapa orang mendatangi rumahnya, membawa obor dan parang. "Kau harus pergi dari sini semua. Ini gara-gara keluargamu." Terlihat salah seorang lelaki. Matanya merah penuh amarah dan ketakutan. Rama hanya bisa memohon dan menjelaskan bahwa ia juga korban kutukan. Tapi malam itu, saat warga mulai berteriak-teriak dan mengancam, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah sumur. Api obor padam serempak, dan suara gamelan menggema jauh lebih keras dari biasanya, diiringi suara tangisan dan jerit tawa perempuan. Dalam gelap dan kepanikan, warga berlarian meninggalkan rumah Rama. Hanya Bu Inah yang bertahan, menenangkan. Rama yang duduk gemetar di beranda, menatap sumur yang kembali terbuka sedikit. Dari dalam sumur, tercium bau darah dan tanah basah yang makin kuat. Esoknya, setelah warga pulang dan keadaan agak tenang, Rama kembali membuka catatan-catatan tua. Warisan kakeknya. Kali ini ia menemukan sebuah buku hitam kecil yang terselip di balik foto lawas. Buku itu berisi silsilah keluarga Dargu, mantra-mantra pelindung, serta catatan peristiwa-peristiwa ganjil di Karanpitu sejak ratusan tahun lalu. Di halaman terakhir, ada gambar tangan berlumuran darah dan kalimat yang ditulis besar-besar, "Siapapun penjaga sumur, ia tak boleh meninggalkan desa sebelum menuntaskan kutukan. Jika penjaga kabur, bayangan akan mengejar seluruh darah Dargo dimanapun mereka berada." Rama membaca dengan tangan gemetar. Ia sadar, kalau ia menyerah dan lari, arwah-arwah itu akan memburu keluarganya yang tersisa di luar desa. Ia harus menuntaskan semua ini sendiri. Meskipun nyawanya jadi taruhannya, di samping buku hitam itu, Rama menemukan sebuah kunci kecil dan secari kain merai dengan raja kuno. Di sudut kain, tertulis petunjuk Samal. Jika pintu rahasia telah terbuka, gunakan cermin, warisan, dan darah penjaga untuk menutupnya kembali. Jangan biarkan makhluk hitam keluar, sebab jika ia bebas, seluruh Karanpitu akan menjadi desa arwah. Rama menutup buku itu, bertekad malam nanti akan melakukan ritual terakhir. Ia sadar, hanya ada dua kemungkinan, desa selamat, atau dirinya jadi korban berikutnya dari sumur kutukan. Hari itu, langit Karanpitu tertutup awan gelap, angin membawa bau anyir, dan gemerisik suara daun kering, seperti bisikan arwah yang menunggu penebusan. Rama mempersiapkan segala keperluan, cermin warisan, keris, kain raja merah, kunci kecil, dan segelas air kendi dari altar lorong. Ia menuliskan mantra penutup dengan darah dari jari telunjuknya sendiri di atas kain merah, seperti petunjuk dalam buku hitam. Menjelang tengah malam, Rama pergi ke sumur tua, ditemani Bu Inah yang wajahnya pucat dan penuh air mata. Di sekitar sumur, ia membuat lingkaran dengan kapur dan darah, lalu menempatkan semua benda pusaka sesuai aturan leluhur. Udara malam itu begitu dingin, seolah waktu berhenti di Karanpitu. Rama memejamkan mata dan mulai membaca mantra, sementara Bu Inah membakar dupa dan menaburkan bunga 7 rupa. Baru beberapa bait dibaca, sumur bergetar keras, papan penutup meloncat terbuka, dan udara dipenuhi suara tangisan, tawa, dan gamelan mengerikan. Dari dalam sumur, perlahan muncul bayangan perempuan. Tubuhnya kompang-camping, matanya merah, rambutnya menutupi sebagian besar wajah. Di belakangnya, ratusan tangan kecil anak-anak meraih keluar dari kegelapan, merintih dan memohon. Gamelan makin keras, hingga tanah di sekeliling sumur bergetar. Di sumur, arwah penunggu sumur berdiri tepat di depan Rama. Ia menjerit, "Berikan aku keadilan, atau darahmu menjadi penutup sumur ini selamanya." Rama dengan sekuat tenaga menatap cermin warisan. Bayangan Isumu tampak jelas di dalam cermin. Wajahnya bercampur antara duka dan dendam. Dengan tangan gemetar, Rama menusukkan keriska
Jerry meneteskan darah ke atas cermin dan kain raja. Ia membaca mantra terakhir suara angin, gamelan, dan jeritan berpadu menjadi satu dunia terasa berputar. Dan seketika sumur mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Segala sesuatu menjadi hening setelah cahaya merah dari sumur menghilang. Tapi di tengah keheningan, terdengar suara tawa nyaring, suara anak-anak menangis, dan bisikan-bisikan yang berputar di telinga Rahman. Tubuhnya lemas, lututnya nyaris tak mampu menopang berat badannya. Bu Ina pun jatuh terduduk di rumput, menggenggam tasbih dan menangis. Sumur kini tampak berbeda, tak lagi berbau busuk. Air di dalamnya jernih dan memantulkan sinar bulan. Tapi di permukaannya, samar-samar tampak wajah-wajah anak kecil yang perlahan menghilang satu persatu. Ni Sumi berdiri di tepi sumur. Kali ini matanya tidak lagi merah, melainkan sembab penuh air mata. Ia menatap Rama dengan penuh rasa syukur dan penyesalan. Aku akan bulan. Suara ini Sumi lirih. Tapi ingat, karam itu harus selalu dijaga dari keserakahan dan fitnah. Jangan ada lagi darah yang tertumpah tanpa alasan. Kau telah menutup pintu dunia kami. Jagalah janjimu, Nyi. Sumi melangkah ke dalam sumur. Tubuhnya perlahan lenyap dalam cahaya putih. Suara gamelan dan tangisan menghilang. Udara menjadi hangat dan aroma melati memenuhi halaman. Rama tersungkur. Napasnya memburuk. Ia tahu, malam itu ia baru saja menyelamatkan desa dari kutukan berlapis-lapis. Tapi di sudut hatinya, ia sadar pintu antara dunia nyata dan arwah tak pernah benar-benar tertutup. Ia adalah penjaga baru Karangpito. Malam itu, untuk pertama kali, burung-burung gagak tak tampak dan angin malam hanya membawa keheningan. Hari-hari berlalu dan Karangpito mulai kembali seperti semula. Anak-anak yang dulu diganggu mimpi bulu kini tampak ceria. Warga tak lagi mendengar suara gamelan malam. Dan sumur tua kini hanya sumur biasa walau sebagian masih enggan mendekat. Tak ada lagi burung gagak di pekarangan. Udara terasa bersih. Rama menata ulang rumah tua warisan kakeknya. Foto-foto lama dibersihkan. Atap di lorong bawah rumah ia rapikan. Benda-benda pusaka ia simpan di batai dan dikunci rapat. Setiap malam, ia selalu berdoa dan membakar kemenyan di jendela belakang. Sekadar tanda terima kasih dan penghormatan pada para leluhur. Suatu malam, saat duduk di beranda, Bu Ina datang membawa segelas teh hangat. Kau sudah lakukan tugasmu, Rahman. Desa ini berhutang nyawa padamu. Tapi ingat, menjaga sumur harus selalu rendah hati. Kutukan dan dendam bisa muncul kapan saja jika manusia kembali lupa diri. Rama hanya tersenyum lelang. Ia tahu tugasnya belum benar-benar selesai. Sebelum tidur, ia sempat menengok sumur di halaman belakang. Airnya jernih, memantulkan bulan. Namun, jika diperhatikan betul-betul, kadang ada bayangan putih berkelebat di dasar sumur seolah mengingatkan bahwa batas antara dunia nyata dan gaib hanyalah setipis daun kelor. Tahun-tahun berlalu, Rama menikah dan memiliki anak. Rumah tua Karangpito tetap berdiri kokoh di ujung desa. Setiap malam Jumat Kliwon, Rama membacakan doa di tepi sumur, menaburkan bunga melati, dan menyalakan lampu minyak tua warisan Mbah Dargo. Warga desa sering bercerita pada anak-anak mereka tentang kisah kutukan sumur dan arwah Nyi Sumi, agar tak ada yang berani main-main atau berbuat jahat pada sesama. Di malam tertentu, suara lirik gamelan kadang masih terdengar, hanya samar, seolah sekadar salam dari dunia lain. Pada ulang tahun ke-7 anak Rama, tiba-tiba sumur tua di halaman kembali, mengeluarkan bau melati yang sangat kuat. Rama mendekat, dan di permukaan air ia melihat pantulan wajah-wajah yang dulu pernah datang dalam mimpi. Nyi Sumi, anak-anak arwah, dan bahkan Mbah Dargo. Namun semua tersenyum, seperti melepas kepergian, bukan menuntut balas. Rama sadar, penjaga bukan sekadar menutup pintu gaib, melainkan juga menjaga hati dan perilaku manusia. Setiap generasi punya tugasnya sendiri, dan setiap penjaga akan selalu diuji, karena bayangan di Karangpito, sama seperti kenangan dan dosa, tak pernah benar-benar mati.